Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang gak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ketakutan, takut suaminya kawin lagi. Alhamdulillahilladzi ja'alal Isra wal Mi'raj ayataini min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Al-hadis. Wa qala al-ulama as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wal ulama'ul warisin wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para tokoh agama, para asatidz, para pamong setempat, Bapak RT atau Ibu RT, wabil khusus Ketua Panitia Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, hadanallah wa iyyakum ajmain wa rahimakumullah. Tentunya pada kesempatan yang penuh berkah di malam hari ini, kita selaku hamba Allah yang beriman senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua dapat berkumpul sekaligus bersilaturahim di mushola yang kita cintai, di mushola yang kita muliakan, yakni di mushola Darus Salam. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kepada kita semua umatnya. Harapan kita bersama mudah-mudahan mendapatkan syafaat baik di dunia, lebih-lebih syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Rajab wa
Bapak Ibu paham nggak maknanya tadi? Nggak paham? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, dan berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami kelak pada bulan Ramadan, dan berikan hasil maksud kepada kami. Di doa agar kiranya di bulan Rajab dapat berkah, bulan Sya'ban dapat berkah, dan memohon kepada Allah agar kiranya dapat dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Amin. Bapak Ibu, Ramadan tinggal berapa bulan? Tinggal sebulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian kalau Lebaran tinggal berapa bulan? Biasanya yang hafal Lebaran ibu-ibu. Udah siap membuat kue, siap membuat daging, tunggu minyak goreng langka, antri minyak goreng. Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah kita masih berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengartikan Rajab bahwa kata Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Rajab, Ro, Jim, Ba. Ro apa maknanya? Ro maknanya rahmatullah. Rahmatullah. Apa itu? Kasih sayang Allah. Ada Pak Rahmat di sini ada? Ada nggak Pak Rahmat di sini? Nggak ada ya. Kalau di sana di Purwata Kota Arang banyak nama Rahmat. Di sini nggak ada ya? Nanti suruh kalau punya bayi kasih nama Rahmat juga. Rahmatullah maknanya kasih sayang Allah. Kedua huruf Ba. Apa? Huruf Jim, yaitu maknanya judullah, kemudahan Allah. Kemudian Ba maknanya birullah, kebaikan Allah. Saya ulang kembali. Roh apa artinya? Rahmatullah. Apa itu? Kasih sayang Allah. Jim, judullah. Apa artinya? Kemudahan Allah. Baknya apa? Baknya apa ibu-ibu? Emang kalau belum makan malam gini. Ini ada makan malam kan nih? Kalau belum makan begini padahal mas pura-pura nggak dengar. Bak maknanya birullah, yakni kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Rajab ini Allah akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Allah akan menurunkan kemudahannya buat hambanya, plus Allah menurunkan kebaikan untuk hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Amin. Kemudahan dari Allah. Amin. Mendapatkan kebaikan dari Allah. Amin. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa bariklana Ramadan wa hasil ma qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bariklana Ramadan wa hasil ma qasidana. Bapak Ibu yang saya muliakan, di bulan Rajab ada peristiwa agung yang tentunya segenap kaum muslimin muslimat tidak melupakannya. Peristiwa agung itu apa? Yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Isra itu apa artinya? Isra itu artinya diperjalankan. Mi'raj artinya naik ke tangga. Itu namanya Mi'raj. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Rajab ini Allah mengisrakan dan Allah memi'rajkan. Asbabul nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan ketika itu Nabi Muhammad sedang bersedih. Ketika Nabi diisrakan mi'rajkan ini, ketika itu Nabi sedang bersedih. Maka pada waktu itu disebutnya Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Nabi Muhammad sedih yang bagaimana? Tentunya Nabi Muhammad sedihnya tidak sama dengan kita. Kalau kita sedihnya nggak dapat BLT, ibu-ibu nggak di kantor pos apa itu? Nggak nunggu. Ada yang dapat di sini ada? Ada di sini dapat? Nggak dapat ya? Kasihan ya. Nggak dapat. Itu di kantor pos di Purwata itu dimulai hari Kamis ngantri orang mau dapat bantuan, lanjut hari Jumat, lanjut hari Sabtu, lanjut hari Minggu. Alhamdulillah saya dari panggil-panggil di situ. Alhamdulillah. Apa artinya? Menunjukkan bahwa Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memberi kekayaan kepada kita bagi mereka yang tidak dapat bantuan. Amin. Ini menghibur sama orang yang dapat. Menghibur ibu-ibu yang nggak ada. Karena repot. Repotnya gimana? Kalau nggak dapat yang dimarahin Bu RT. Kalau nggak dapat yang dimarahin Pak RT. Padahal Pak RT nggak tahu menang. Ada rumah Pak RT ditimpukin batu gara-gara nggak dapat bantuan. Padahal bukan Pak RT yang salah, bukan Bu RT yang salah. Pak RT Bu RT sudah mendata, udah mendata. Cuman yang itulah orangnya itu lagi orangnya ya dapat. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati kalau tidak mendapatkan bantuan. Artinya Allah akan mengangkat derajatnya. Amin ya Rabbal. Ini sampai jam berapa ibu-ibu? Saya nawarin dulu nih. Kalau saya sampai subuh juga kuat. Ibu-ibu di sini saya pulang. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika itu disebut Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Di mana Nabi sedihnya? Ketika itu ada paman beliau namanya Abu Thalib yang banyak membantu dakwahnya, disegani oleh orang kafir Quraisy. Tapi ketika itu Abu Thalib dipanggil Allah, artinya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lama kemudian istri tercinta, siapa namanya? Siti Khadijah, yang banyak memberikan support bantuan dana dalam rangka dakwah Nabi, ketika itu juga dipanggil Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada waktu itu Nabi sedang berduka, sedang sedih. Tetapi apa? Allah paham kepada hambanya, Allah ngerti kepada hambanya. Ketika Nabi bersedih, maka Allah ngajak rekreasi, ngajak jalan-jalan. Ibu-ibu kalau jalan-jalan kemana jauhnya? Pasti ke Mutun. Ya kan? Nabi nggak tanggung-tanggung jalan-jalannya. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu dari Indonesia ke Masjidil Haram naik pesawat itu 9 jam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah melaksanakan umroh tahu dia 9 jam naik pesawat. Itu pun kalau nggak ada COVID. Kalau ada COVID sekarang peraturan ketat. Sekarang ini jamaah umroh ketika mau berangkat dikarantina dulu, dikarantina sehari baru berangkat. Nanti pulangnya dikarantina lagi.
Itu kalau yang berangkat umroh pada saat ini. Tapi wallahu alam tahun ini apakah ada pemberangkatan haji? Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita jangan bersedih seandainya ada di antara kita yang sudah daftar haji, seandainya ada pembatalan yang mungkin situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi artinya jangan kecil hati, karena memang kita sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nggak usah repot-repot kita mau demo ke pemerintah, mau protes. Memang peraturan seperti itu, sulit kita untuk melawannya. Maka akhirnya kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu juga masa tunggunya lama ibadah haji ini. Masa tunggu kita daftar tahun ini 2022 nanti bisa berangkatnya 15 tahun ke depan baru bisa berangkat. Itu pun tadi kalau tidak ada gangguan-gangguan dan hambatan-hambatan baru bisa berangkat. Tapi kalau seandainya ada seperti ini kasusnya, maka kemungkinan diundur dan diundur lagi. Bapak Ibu yang semangat, tapi tetap harus ada niat supaya kita bisa berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika itu pamannya Rasulullah namanya Abu Thalib meninggal. Nggak lama kemudian istri tercinta Siti Khadijah meninggal. Maka pada waktu itu Nabi keadaannya sangat berduka. Maka disebutlah dengan istilah Amul Huzni, yaitu tahun bersedih. Tetapi apa? Allah paham dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dilaksanakan yang namanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau menggunakan kendaraan biasa itu pulang pergi 2 bulan. Kalau menggunakan kendaraan biasa. Tetapi dalam Al-Quran, lailan minal Masjidil Haram, hanya sebagian malam. Lailan di situ kalau dalam ilmu bahasa Arab isim nakirah, maknanya ditambahin sebagian malam. Nabi berangkat ketika malam hari, sebelum subuh sudah ada di rumah lagi. Dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa di Palestina, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit 1, langit kedua, langit ketiga, hingga langit ke-7 sampai tembus ke Sidratil Muntaha, yaitu tempat yang paling tertinggi yang manusia tidak akan mampu untuk menembusnya. Tapi namanya hamba Allah tercinta Nabi Muhammad diberikan kemudahan untuk sampai ke Sidratil Muntaha. Maka ketika itu Nabi Muhammad ketemulah kepada sang Khalifnya, sang penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Muhammad memberikan penghormatan kepada Allah. Apa penghormatannya? Yang diabadikan dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Penghormatan, keberkahan lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun bentuk aktivitas kita harus terakhirnya adalah lillahi ta'ala. Bapak Ibu ketika sholat, doa iftitah apa doanya? Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Beda di sini mungkin. Kalau di sini ada orang inna sholati, bukan inna sholati, diganti inna Toyota wa Suzuki wa Avanza. Ada aja orang baca iftitahnya seperti itu. Rupanya memang diidam-idamkan supaya dapat mobil Toyota. Amin.
Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika itu Nabi Muhammad memberi penghormatan kepada Allah seraya mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Disambut oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan penghormatan juga dari Allah, tapi tidak bahagia, tidak senang, sedih malah. Kenapa? Karena ingat kepada umatnya. Nabi itu ketika mendapatkan nikmat pasti sedih. Kenapa? Jangan dirinya yang merasakan nikmat tersebut, tapi juga dirasakan oleh umatnya. Maka akhirnya wa ala ibadillahis sholihin. Dan sholawat salam juga semoga tercurah kepada hamba-hambanya yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita masuk hamba Allah yang soleh. Amin. Amin ibu-ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Nabi Muhammad dialog kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat Sang Khalik pencipta alam semesta ini, maka ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa yang dapatkan? Yaitu berupa sholat. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu pada intinya adalah menuju yang namanya ibadah sholat. Tapi ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban sholat sehari semalam 50 waktu. Sehari semalam 50 waktu. Ibu-ibu tua, Gugu sholat tarawih aja prokes 20 rakaat, punya 11 rakaat. Boro-boro mau 50 rakaat, lagi 20 rakaat aja Pak Ustadz, gantilah 11 rakaat aja. Capek ya? Udah 11 rakaat, mentak lagi 4 rakaat 1 salam, biar cepat pulang. Boro-boro mau 50 waktu. Ketika itu diterima oleh Nabi Muhammad, turun ke langit. Begitu turun ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu ditanya sama Nabi Musa, wahai Muhammad, gerangan apa, kewajiban apa yang telah kau dapatkan dari Allah? Kata Nabi, yaitu berupa sholat sehari semalam 50 waktu. Kata Nabi Musa, berat. 50 waktu itu berat. Berat ibu-ibu. Udah minta keringan lagi aja, kata Nabi Musa. Hadap ke Allah lagi minta diringankan. Akhirnya asal petunjuk tadi dari Nabi Musa, Nabi Muhammad menghadap Allah lagi. Begitu menghadap Allah, diringanin dari 50 waktu, diringanin dari 10 waktu, tinggal 40 waktu. Turun lagi, ketemu Nabi Musa, ditanya, gimana Muhammad? Udah diringanin, udah 10 waktu, tinggal berapa? 40 waktu. 40 waktu masih berat juga. Nih, umat saya, kata Nabi Musa nih, kedot-kedot, badannya kuat-kuat. 2 rakaat aja udah nggak ngelapan, apalagi 40 waktu, berat. Minta diringanin lagi. Akhirnya Nabi Muhammad, ibu-ibu, menghadap Allah lagi, minta diringanin 10 waktu, tinggal 30 waktu. Turun, ketemu Nabi Musa, ditanya lagi, gimana Muhammad? Udah diringanin, udah 10, tinggal berapa? 30 waktu. Masih berat. 30 waktu juga masih berat. Akhirnya ngadep lagi kepada Allah. Singkat cerita, diringaninya sampai 5 waktu. Begitu sampai 5 waktu, turun ketemu dengan Nabi Musa, ditanya, gimana Muhammad? Udah diringanin, udah tinggal berapa? 5 waktu. Masih berat juga. 5 waktu masih berat. Cuman apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad sudah malu kepada Allah. Mundar mandir nggak ada. Kalau kata orang sekarang, ada bapak-bapak ngadap wali kota, bolak-balik aja. Pak wali kota minta bantuan semen untuk musola, dikasih, balik lagi, minta pasir, dikasih, bolak-balik. Kata wali kota, nggak punya malu kamu ini. Minta terus. Kira-kira begitu. Maka akhirnya karena sudah bolak-balik menghadap Allah,
maka diringanilah menjadi 5 waktu dan diterima sami'na wa ata'na, diterima oleh Nabi Muhammad untuk dirinya dan untuk umatnya. 5 waktu itu apa Bapak Ibu? Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Zuhur berapa rakaat ibu-ibu? Asar berapa rakaat? Maghrib, isya, subuh 2. Alhamdulillah Bapak Ibu hafal. Artinya kalau dijumlah 17 rakaat. Tapi jangan berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama ini. Kalau memang sholat subuh 2 rakaat, ya udah 2 rakaat, jangan nambah-nambah. Ini ada bapak-bapak lagi nongkrong di gardu, ditanya sama kawannya, Pak, tadi sholat subuh, sholat alhamdulillah berapa rakaat? Ya saya mah 2 rakaat. Wih, Bapak ini hitung-hitungan sama Allah. Lo kenapa? Bapak 2 rakaat, saya mah 3 rakaat. Salah betul itu? Salah betul? Nah, itu namanya berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama. Zaman sekarang ini banyak begitu. Orang yang baru tobat, orang yang baru hijrah, itu seakan-akan surga punya dia. Bid'ah, haram, masuk neraka. Padahal baru belajar agama. Baru belajar agama kayak surga itu udah punya dia. Nah itu namanya berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi kita itu dianjurkan tawasud. Apa itu? Sedang-sedang aja. Sedang-sedang tapi istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu adalah perintah yang wajib yang harus kita tunaikan sebagai hamba Allah yang beriman, yang beragama Islam. Ini kadang-kadang orang ada, Pak, yuk kita sholat ke mushola Darussalam. Ya udah, duluan aja salam sama Allah ya. Dianggapnya orang teman dia tadi. Ada di sini, ada di sini. Sudah dapat kaprok. Ya ajak sholat, titip salam kepada Allah. Dianggapnya Allah temannya kan. Tapi di sini emang nggak ada sedikit aja. Bapak Ibu yang saya muliakan, sholat 5 waktu sehari semalam adalah kewajiban untuk kita, hamba Allah yang beriman, yang beragama Islam. Kenapa sebabnya? Karena amalan yang pertama yang akan ditanya Allah sebelum amalan yang lain adalah ibadah sholat. Ketika nanti kita meninggal dunia, akan disidang, akan dihakimi oleh Allah sebelum amalan yang lain, maka yang pertama kali adalah amalan sholat. Ketika sholat kita baik, pengertian baik ini kita paham dengan kaifiat sholatnya, tata cara sholatnya, tahu rukun sholat, tahu sunnah sholat, tahu makruh sholat, tahu yang membatalkan sholat, ya paham, maka baik, maka amalan ikut baik juga. Tetapi kalau sholatnya tidak baik, arti tidak paham dengan tata sholat, maka amalan yang lain juga tidak baik. Maka adalah barometernya amalan lain adalah ibadah sholat. Ibadah sholat. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ketika kita sudah meninggal dunia, amalan pertama adalah ibadah sholat. Ibu-ibu, ada 5 penyesalan yang akan dialami oleh si mayit ketika meninggal dunia. Ada 5 penyesalan yang akan dialami si mayit ketika meninggal dunia. Apa 5 itu? Yang pertama, ketika dia diberikan kemampuan, badan sehat, badan kuat, tetapi ketika dikumandangkan azan dia melalaikan sholat, yakni meninggalkan sholat. Maka ketika itu, begitu dia jadi mayit, dia akan menyesal. Gimana soalnya? Masalah kapumpis sakor. Gerangan apa yang membuat kamu itu masuk ke neraka sakor?
Qalu lam naku minal musholin, dulu kami waktu di dunianya meninggalkan sholat. Begitu udah jadi mayit barunya nyesal. Artinya apa? Pengen hidup lagi, pengen hidup kembali di dunia, pengen mendirikan sholat. Maka jangan sampai penyesalan itu akan terjadi pada diri kita kalau seandainya kita sudah jadi mayit. Itu yang pertama. Penyesalan yang kedua yang akan dialami si mayit, yaitu ketika diberikan mata, ketika diberikan otak, akal pikiran, diberikan pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan Allah, tidak mendengarkan majelis pengajian, ceramah agama. Dia lalaikan itu semua. Telinganya dia anggap tuli, budek, mata dianggap buta, tidak pernah tafakur, menggunakan hatinya untuk ingat kepada Allah. Maka ketika jadi mayit, maka dia akan menyesal. Dalam Al-Quran surah Tabarak Al-Mulk, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jikalau saja kami dulu ketika di dunia pengen mendengar, dapat mendengar, mau berpikir, maka niscaya kami tidak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Cuman sayang, dia sudah meninggal dunia, artinya sudah jadi mayit. Maka ketika jadi mayit, maka barulah menyesal. Yang ketiga, penyesalan yang akan dialami si mayit ketika meninggal dunia, yaitu ketika diberikan kemampuan, keluasan rezeki, tapi dia bakhil. Apa bakhil itu? Pelit, medit, koret, nondeta, kikir, nondeta. Padahal kasih kemampuan, enggak dia lakukan untuk mengeluarkan zakatnya, sodakohnya. Seakan-akan harta yang dia miliki akan membuat dia hidup selamanya. Begitu udah jadi mayit, barunya nyesal. Maka ketika itu dia akan bicara, fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asadaqu aku minas sholihin. Ya Allah, jikalau saja Engkau bisa menghidupkan saya lagi, kami lagi, maka kami akan bersedekah untuk jalan-Mu ya Allah, fisabilillah. Tapi sayang, mereka udah jadi mayit. Yang keempat, penyesalan pada si mayit ketika dia diberikan keluasan, kejembaran untuk menyambung silaturahim, tapi dia putuskan silaturahimnya. La yadkhul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke surga orang yang memutuskan silaturahim. Bapak Ibu, kita punya saudara, punya famili, baik yang dekat ataupun yang jauh. Maka jangan sampai terbetik di hati untuk memutuskan silaturahim. Kalau kita sudah memutuskan silaturahim, tidak akan masuk ke surga. Jangankan masuk ke surga, wangi-wangi surga tidak akan tercium pada dirinya. Kenapa? Karena dia memutuskan silaturahim. Kita semua mudah-mudahan di pas ini orang-orang yang selalu menyambung silaturahim. Amin. Yang kelima, penyesalan pada si mayit ketika jadi mayit adalah dia tidak mau saling ingat mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dia tidak mau bertausiah, saling mengingatkan antara yang sabar, dan juga tidak mau mengingatkan dengan penuh kasih sayang. Begitu jadi mayit, barulah menyesal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
adalah ibadah sholat. Ibadah sholat. Di samping amal pertama yang ditanya Allah adalah ibadah sholat, sholat juga adalah mi'rajul mukminin. Apa itu? Mi'rajnya orang-orang beriman. Artinya dengan ibadah sholat maka si hamba tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang mengalami kesusahan, ketika kita sedang galau, maka tidak ada lain tempat curhatnya adalah kepada siapa? Kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendirikan sholat. Karena sholat itu adalah mi'rajul mukminin, yaitu untuk diangkat derajatnya bagi orang-orang beriman. Maka solusi lain untuk menghilangkan kesusahan kesedihan adalah ibadah sholat. Insya Allah di sini maghribnya rame, amin. Isyanya rame, amin. Apalagi subuhnya sepi. Ya rame juga lah. Kan sepi. Kalau maghrib rame, isya rame, insya Allah subuh. Kadang-kadang as-sholatunya dirubah. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Ini kadang-kadang dibalasnya beda. Ketika kita mendengar as-sholatu, apa jawabnya? Sodakta wa barita wa ana dzalika minasyahidin. Gitu jawabnya. As-sholatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Apa jawabnya? Sodakta wa barita wa ana dzalika minasyahidin. Engkau maha benar yang adzan tadi. Engkau telah berbuat baik, insya Allah kami termasuk orang-orang yang menyaksikan engkaulah yang mengumandangkan adzan subuh. Gitu. Maka ketika mendengar itu jawab, jangan salah jawabnya. Ini beda orang-orang Gunung Masuk, beda kadang keluarga. Kebetulan banyak orang Sunda di sana. As-sholatu khairum minan naum. Apa jawabnya? Itu sholat yang ternaun. Bukan begitu. Tapi jawabnya sodata wa barirta wa ana dzalika minasyahidin. Engkau maha benar, hai muadzin, dan engkau telah berbuat baik, dan kami termasuk orang-orang yang bersaksi bahwa engkaulah muadzin sholat subuh. Nah, muadzinnya yang muda, yang bagus suaranya, yang gigitnya masih bagus juga. Ini adzan subuh, maaf, ini pada Indonesia. Nambah malas aja yang mau juga ini. Makanya Bapak Ibu, maaf ini Bapak ya, kalau kita yang maaf, kalau yang giginya udah pada permisi, ya tahu diri lah. Biar yang muda yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan enak kedengarannya. Tapi kalau maaf gitu, yang giginya udah pada hilang, bingung juga. Pasti banyak kesalahannya Pak. Maaf ini Bapak, banyak singgung. Nanti saya pulang dihadang lagi. Jangan. Biasanya kalau orang yang cepat tersinggung cepat mati. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah gitu. Ketika kita mendengarkan tadi as-sholatu khairum minan naum, sodaqta wa barirta wa ana dzalika minasyahidin. Itu ketika kita mendengar orang yang melafazkan as-sholatu khairum minan naum. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka insya Allah di sini sholat subuhnya ramai. Di sini mah insya Allah orang-orangnya rapi, di sini mah orang-orangnya teratur, gampang diatur, tidak pernah banyak nyala-nyalainnya. Insya Allah di sini orangnya enak nah, kalau di satu tempat, di masjid atau di musola, kalau ada orang yang kerjaannya tukang mengadu domba, itu tidak akan bersatu di masjid tersebut. Tidak akan tercipta yang namanya ukhuwah Islamiyah. Maka
agar kiranya tercipta ukhuwah Islamiyah, maka dimulai kita pengajian pada malam ini, yaitu kan satukan misi kita, satukan visi kita untuk bersatu. Kenapa? Karena bersatu itu adalah mendatangkan rahmat Allah. Tapi kalau kita bertikai, berpisah, maka mendatangkan bencana, adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu siap kita untuk bersatu? Siap. Bapak-bapak khususnya siap bersatu? Siap. Ibu-ibu siap bersatu? Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita bersatu, insya Allah akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya sudahi tausiah pada malam hari ini, saya ingin memberikan oleh-oleh untuk ibu-ibu. Siap ibu-ibu? Siap nggak saya kasih oleh-oleh? Nah, dengerin nih telinganya. Kadang-kadang belum dengar telinganya, nggak dengerin dompet papanya terus. Ketika Rasulullah memberikan amanat pesan kepada Siti Aisyah, ketika itu Siti Aisyah hendak tidur, diberikan wasiat oleh Rasulullah, wahai Siti Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum mengamalkan 4 perkara. Setelah engkau mengamalkan 4 perkara, barulah kamu tidur. Itu wasiat pesan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah. Apa 4 perkara itu? Pertama, wahai Siti Aisyah, engkau jangan tidur sebelum engkau malam ini menghatamkan Quran 30 juz. Ini belum apa-apa udah belum juga dikerjain, kerjain dulu. Ini kadang-kadang bapak ibu gitu aja. Ada suami istri, bapaknya di rumah aja. Kata istrinya, Pak udah sih kerja Pak, di rumah aja. Kerja apa? Kerja mikul-mikul karung tengah Pak. Kata si bapaknya, kan bapaknya males, ibu ini nyuruh saya mikul karung. Gimana kalau keseleo? Belum juga dikerjain, ngomong keseleo. Kerjain dulu baru keseleo. Nah ini ibu-ibu sama ini. Siti Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Quran 30 juz. Itu yang pertama. Yang kedua, Siti Aisyah, kamu jangan tidur sebelum para nabi, para rasul ridho kepadamu. Yang ketiga, wahai Siti Aisyah, kamu jangan tidur sebelum tetangga-tetangga muslimin memberi maaf kepadamu. Yang keempat, Siti Aisyah, kamu jangan tidur sebelum melakukan ibadah haji dan umroh. Ibu-ibu kira-kira berat enggak itu? Belum bekerja berat aja. Berat nggak Bu? Berat? Mau nggak dikasih tahu resepnya? Wahai Siti Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum menghatamkan Quran. Kemudian Siti Aisyah ngelamun ibu-ibu. Akhirnya didekati oleh Rasulullah, Siti Aisyah, kamu jangan ngelamun. Ada caranya untuk bisa menghatamkan Quran pada malam hari ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka sama saja kamu pahalanya menghatamkan Quran. Apa Al-Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali, insya Allah pahalanya sama seperti 30 juz. Tapi jangan nakal-nakali. Kadang-kadang ibu-ibu ngakalin bapaknya. Bu, udah khatam Quran? Udah, kata Pak Ustaz 3 kali 10 aja. Itu namanya ngakali. Pahalanya sama. Bukan berarti menghatamkan 30 juz. Tetap kalau mau khatamin dimulai dari Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbinas, baru menghatamkan Quran. Nah, maka ketika ibu-ibu baca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya seperti menghatamkan Quran 30 juz. Itu yang pertama. Yang kedua, Siti Aisyah,
Kamu jangan tidur sebelum para nabi dan rasul memberi syafaat kepadamu. Siti Aisyah ngelamun. Begitu ngelamun dikasih jawabannya. Apa kata Rasulullah? Siti Aisyah, ketika kamu bersolawat kepada nabi, bersolawat kepada rasul, para anbiya, maka sama saja pahalanya seperti kamu, seperti para nabi rasul memberikan syafaat kepadamu. Gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wal mursalin. Bisa ibu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wal mursalin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Siti Aisyah, jangan kamu tidur sebelum tetangga muslimin muslimat memberi maaf kepadamu. Ibu-ibu repot mau tidur datangi tetangga. Assalamualaikum Bu Jenab, saya minta maaf ya. Udah itu balik lagi. Assalamualaikum Bu Romlah, saya minta maaf ya. Kalau di sini ada 40 rumah ibu keliling minta maaf. Kapan tidurnya? Maka ketika itu baca doa untuk mereka. Apa doanya? Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sama pahalanya seperti ibu-ibu telah minta maaf kepada tetangga muslimin muslimat. Yang keempat, Siti Aisyah, kamu jangan tidur sebelum melakukan ibadah haji dan umrah. Kemudian akhirnya diberikan jawab Rasulullah, ketika kamu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Makanya ibadah haji umrah itu rangkaiannya banyak fisik, bacaannya sedikit. Ketika tawaf itu yang dibaca ibu-ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu. Kalau nggak bisa panjang disingkat. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau subhanallah nggak bisa juga disingkat lagi. Sub. Subhanallah nggak bisa. Sub. Tapi niatnya subhanallah. Dilafadznya sub. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ibadah haji itu rangkaian ibadah fisik, nggak terfokus dengan bacaan-bacaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kesimpulannya, ketika ibu-ibu mau tidur, pertama baca apa Bu? Baca surah Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Kedua, baca apa? Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wal mursalin. Yang ketiga, doakan muslimin muslimat. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang keempat, apa yang baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka barulah pedong. Atau saya juga dikit bisa pedong. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka itu amalan yang ibu baca ketika mau tidur. Apa tadi pertama? Baca surah Al-Ikhlas. Kedua baca sholawat. Ketiga doakan muslimin muslimat. Yang keempat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kalau mau disebutkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir tentunya dengan kita memperingati Isra wal Mi'raj, yang pertama mari kita jaga sholat kita. Jangan sampai sisa umur kita ini kita lalaikan daripada meninggalkan ibadah sholat. Karena amal pertama yang akan dihisab Allah adalah ibadah sholat. Yang kedua, hikmah yang kedua yang akan kita ingat adalah mari ajari anak-anak kita untuk selalu mendirikan ibadah sholat. Yang ketiga,
makmurkan musola kita yang telah kita dirikan ini. Kenapa? Dengan memakmurkan musola ini menandakan bahwa kita adalah orang-orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid musola adalah tanda bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tentunya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, dijaga iman Islam kita, ditetapkan iman Islam kita, istiqomah ibadah kepada Allah, dan juga berharap kepada Allah. Mudah-mudahan diselamatkan, baik selamat dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, karena waktu pas jam 10, waktunya nanti ada berkat akan dibagi. Ada berkatnya? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.